Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kampung Batu bersama saya Nana Cahyana. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah support ya, baik itu yang like, baik itu yang komen, yang subscribe. Terima kasih banyak, berkah dan sehat selalu untuk semuanya, rezeki kita lancar semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Kebetulan untuk malam ini saya mau mereview kangkung tahu bungur atau spesialis charcoal segoni atau yang biasa kita sebut dengan Yaman Wulung. Nah, ini beberapa produknya. Ada Bang Nope, ada Engkong, ada Bang Depri, ada Haji Musa ya di sini lagi di lapaknya. Kita ganggu. Oke. Bang Kong Tau, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam wulung selalu di hati. Jos, tegak maju perbatuan Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ganggu hari ini nih, santainya Kangkung Tau ini. Jangan diganggu, kita kepet. Tuh, Bekasi punya tuh, ya kan? Mainnya kepret aja ya kan? Mainnya kepret terus pokoknya ya. Nah, ini beberapa batu. Sebentar, saya shoot dulu Kangkung Tau, izin ya. Ini batu-batu koleksinya Kangkung Tau. Ini belum semuanya. Belum semuanya pasti. Oke. Jadi yang beda gitu. Nah, ini jadi logonya dia adalah salam Wulung selalu di hati. salam wulung selalu di hati. Ini dengan ikatan Kalau alpaka pakai di ada. jari kurang pantas, karena di jari bisa juga dicopot. Kalau di hati kan Nggak bisa dicopot ya. nggak bisa dicopot, kemanapun tetap berkesan namanya di hati. Beda dengan di jari. Kalau kita bosan kita copot, ya enggak? Oke, berarti saya paham sekarang. Jadi posisinya kalau salam wulung selalu di hati itu nempel terus gitu, kayak cinta gitu. Iya, pokoknya di misterinya dapat kalau udah di hati. Kalau di jari kita cuman pandangan di mata, kita nggak layak kita copot, ya enggak? Oke, gila tampan sekali logonya. Kangkung Tau, Siap. untuk bahan Yaman Wulungnya ini, Kangkung Tau biasa main di mana aja atau bagaimana, ataupun sekarang ini sih sebenarnya ada saya juga di beberapa postingan saya ada tentang Yaman. Jadi banyak dari kawan-kawan yang menanyakan, terus apa sih bedanya Yaman Wulung, Yaman Cibet, bukan Yaman Cibet, maksudnya Yaman api, Yaman darah. Terus bedanya apaan Bang? Kadang saya cuma bisa jawab bahwa itu adalah nama pasar. Coba Kangkung Tau lebih menjelaskan secara detail kan kalau ini kan memang passionnya Kangkung Tau nih. Kalau untuk di Yaman gimana coba? Ya, menanggapi semua dengan ya pastinya kita sama-sama belajar ya gitu. Ya mungkin pakem-pakem orang pasti akan berbeda. Cuman pada dasarnya sedikit kita luruskan, ada Yaman atau Yemen yang disebut. Nah, kebetulan dari negara-negara tetangga yang sudah pernah support ke saya dan saya juga support ke sana dari Turki, itu justru responnya ke batu Indonesia yang notabene-nya batu Yaman Wulung dari Cibet atau Aceh. Pada intinya yang penting tembus. Nah, cuman kalau tembus semua bisa dikondisikan, tapi kalau untuk cari clarity atau badan yang bagus itu luar biasa susahnya minta ampun. Kadang-kadang 2-20 kilo belum tentu hasil. Nah, kenapa perbedaan dari Yaman Wulung dengan Yaman api itu sebetulnya bahasa daerah ya, bahasa daerah yang udah mungkin susah untuk menjadi logat mereka, tapi kita hormatin untuk sebuah nama itu. Tapi pada dasarnya Yaman itu batu merah, Wulung itu batu hitam. Yaman Wulung batu tembus yang merah. Nah, beda dengan Wulung tanduk. Nah, itu Wulung tanduk itu batu hitam yang tidak tembus, seperti itu. Pada dasarnya di batu Yaman atau batu Yaman biasa kita sebut itu banyakkan dari batu karnelian atau batu anggur yang dibilang sawo kecik. Cuman ada yang sarkasedoni juga di sawo kecik, seperti itu. Ini kupasan dikit aja, semoga bisa bermanfaat menjadi pandangan buat sahabat Wulung dari Sabang sampai Merauke. Oke, tadi ada sepintas tentang Yaman tanduk. Ya, Yaman tanduk atau apa tadi? Wulung tanduk.
Wulung tanduk. Ya. Itu maksudnya gimana sih? Bahannya atau apanya dari mana, Nah. atau biasanya atau sejarahnya atau apa, mungkin bisa dikasih tahu ke kita. Kalau wulung tanduk itu bisa kita peroleh dari bahan dari material Yaman Cibeet yang tidak tembus. Itu kita bisa sebut dengan wulung tanduk, atau bahan yang disebut dengan yang sangat marak itu fosil kelor yang nggak tembus. Nah, itu kita bisa sebut dengan wulung tanduk. Itu materialnya sebenarnya mudah, dari koral, dari bahan fosil kayu, dari bahan Cibeet, dari batu raja, atau kalau Aceh pasti tembus ya, minusnya aja pasti tembus seperti itu. Itu yang namanya wulung. Beda dengan Yaman wulung dan batu Yaman, itu pasti beda. Seperti itu. Oke, siap. Apalagi ya, saya ini lagi cari-cari pertanyaan kilas balik itu Kang Uno tentang Yaman, apa ya namanya ya, dari banyak pertanyaan dari kawan-kawan yang di YouTube saya juga. Oh, oke, gini. Katanya kalau di luar itu kan bahan kalsedon itu sebut Yaman, itu bener nggak sih? Emang itu masuk ke kita Yaman juga apa enggak sih itu posisinya? Ada beberapa material yang saya kebetulan sudah lab juga dari batu anggur. Itu dari daerah Jawa, ternyata keluarnya Sarkasedoni, itu batu anggur, sawo kecik ya kalau kita bilang. Cuman kebanyakan itu karnelian. Cuman karena masuknya Sarkasedoni, kita bisa katakan itu batu Yaman, seperti itu. Oke, berarti kalau di lab gun mineralnya masuknya Sarkasedoni. Sarkasedoni ya. Tapi kalau karnelian kita belum bisa memastikan itu batu Yaman, seperti itu. Oke, jadi antara karnelian dan shard itu bedanya gimana? Dari segi warna atau dari apa coba Kang? Kalau untuk kita bicara di batu anggur ya, kita belum masuk ke batu hitam. Kalau bicara ke batu anggur yang warna merah, dari karakter sekilas memang sama, cuman dari mineral di dalamnya itu seperti warnanya itu nahan merahnya. Itu terkadang itu bisa jadi Sarkasedoni. Tapi kalau yang merahnya terang itu seperti kena pantulan itu lebih berkilau, itu masuknya karnelian, seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya merahnya tua ataupun kehitaman itu disebut Sarkasedoni ya masuknya ya Kang ya? Bisa masuk. Oke, kalau untuk karnelian berarti yang agak lebih terang warna merahnya itu masuk ke karnelian gitu ya? Benar. Gitu, Oke, alhamdulillah ya kawan-kawan ya, kita itu sedikit. yang biasa dibikin model-model Yemen. Nah, itu padahal Indonesia juga nggak kalah, bisa menciptakan seperti itu batu Yemen gitu. Dengan posisi polesan datar gitu ya, posisi flat gitu. model seperti flat. itu. Model Timur Tengah. Sebentar, model Timur Tengah. Saya cari di batunya Kang Kungto di mana ya? Saya lupa juga. Kayaknya ada sih ya. Oke. Ini kebetulan masih material batu Yaman Cibeet. Oke. Nah, dari Timur Tengah itu kebanyakan dia minta seperti ini, model flat ini. Nah, Model flat ke bawah nempel ke ini ya. Batu anggur pun bisa dibikin seperti ini gitu. Cuman apabila kalau memang dia mineralnya Sarkasedoni, wah itu bisa dikatakan batu Yemen gitu, batu Yaman. Terakhir. Kalau untuk, mohon maaf sebentar, saya shoot dulu. Untuk segi dari SOP kontes Kang, segi SOP kontes antara visualisasi dan ketebalan itu berapa mili Kang? Coba kasih tahu kita Kang. SOP kontes di batu Yaman baik regional atau nasional. Ya, kalau untuk di kelas komunitas memang agak kurang universal ya, tapi kalau di nasional dia welcome banget dari semua kategori batu raja, Aceh atau Bengkulu. Yang Bengkulu itu yang terkenal dengan kokainya yang luar biasa, bisa tembus hampir, dan keluarnya Sarkasedoni itu bisa kita buat kontes. Nah, untuk kategori paling tidak yang paling simpel itu maupun komunitas maupun nasional, paling tidak dia punya badan gradasi coklat tua, visual hitam. Tapi kalau dia warnanya coklat muda, akan visualnya coklat tua. Nah, seperti itu. Jadi untuk kategori kontes memang lumayan berat. Mau dari fosil kayu, dari bahan material yang Aceh, Cibeet atau batu raja, itu 20 kilo sampai 80 kilo belum tentu hasil. Itu kecuali yang biasa. Itu ya Kang ya, PR di kita kalau nyari barang untuk SOP kontes. Jadi barang dari 20 kilo ataupun 80 kilo pun belum tentu kita nemu ya. Hitungan saya dalam bermain kontes dari kurang lebih 2004
itu masih dihitung dengan jari untuk menciptakan batu kontes. Tidak mudah dengan batu yang kita marketnya untuk jualan aja biasa itu gampang gitu. Tapi kalau untuk kontes kita benar-benar clarity yang luar biasa. Nah, yang biasa pun saya bisa 2-4 kali riset. Nggak mudah untuk menciptakan batu hitam itu yang layak buat mata cincin. Itu hanya yang biasa, apalagi yang kontes. Oke, berarti untuk mencari Yaman yang biasa aja kita risetnya sampai 3-5 kali Kang Kuntau ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena saya tidak bisa menerima sekali jadi, pasti tetap saya riset seperti itu. Oke, dengan kualitas yang benar-benar mengedepankan kualitas ya Kang ya, jatuhnya ya. Saya hobi untuk masalah jualan saya nomor 2. Tapi kalau kita hobi kita bagus, masa iya kita nggak laku? Benar. Pasti itu udah hukum alamnya ya Kang ya. Oke, siap Kang Kuntau. Apa ya tambahannya lagi? Kayaknya sih. Atau ada tambahan lain kah? Atau gimana selain tadi dari Turki kan rata-rata untuk pengetahuan kita yang di Indo bahwa memang yang mesen ke Kang Kuntau itu yang model flat. Atau dari daerah Eropa ada nggak Kang yang mesen Kang? Tadi kan masih dari Timur Tengah tadi itu. Alhamdulillah terakhir kita kirim ke Prancis. Nah, itu coba kasih tahu kita itu kan masuk benua Eropa lah ya. Luar biasa supportnya, walaupun bukan orang kita, interaksi mereka luar biasa ke batu Indonesia. Tapi kenapa tidak kita untuk memajukan? Maju terus, salam ulung selalu di hati, jos. Oke, salam ulung selalu di hati. Ya, tuh batu kita itu yang dipegang Kang Kuntau untuk jenis Yamannya ya, si hitam manisnya ini udah masuk ke daerah Timur Tengah, sudah jelas ya, sudah masuk ke Prancis, benua Eropa, dan saya yakin next bakal lebih gila lagi bisa masuk ke daerah benua lainnya, baik ke Amerika, Eropa atau semuanya ya, Australia pun ada ya kalau nggak salah ya. Ada juga, pernah juga ya kan. Jadi batu kita tuh luar biasa. Yang paling sering itu Singapura, Malaysia, sama Taiwan. Oke, yang paling dekat itu negara tetangga lah ya, kita ya, itu paling sering ya. Karena bahasanya agak-agak nyambung ke bahasa kita kali ya Kang ya. Justru orang sana itu lebih suka batu Indonesia karena historinya, dia punya legend, dia pengen tahu banget batu Indonesia itu seperti apa. Jadi jangan kalah dengan orang luar. Orang luar pengen dia punya budaya Indonesia ini dipegang dengan dia. Enggak itu. Jadi seperti itu menurut saya. Nah, itu dia kawan-kawan ya. Itu informasi indah buat kita. Jadi jangan pantang nyerah, intinya maju terus dengan batuan Indonesia ya ini ya. Untuk seperti ini memang kita mengadakan sederhana aja sih, tampilan sederhana. Tapi kalau sahabat mulung mau yang lebih oke, kontak saya, WA saya 0812 8927 8878. Kita mojok kopi, kita edukasi bersama, maju terus, salam mulung selalu di hati. Kang Kuntau, untuk waktunya terima kasih banyak ya. Maju terus untuk perbatuan Indonesia semuanya, baik batu akik, baik permata. Kembali lagi nanti kita berjumpa dengan sumber lain. Intinya maju, semangat terus ya. Pokoknya nih Yaman Wulung Indonesia udah masuk ke pasar Eropa, pasar Amerika. Yang jelas sih kalau benua kita Asia sih udah duluan ya, kita serbu ya bareng-bareng ya. Jadi berawal dari kita masing-masing, alhamdulillah dari kami di sini, alhamdulillah sudah memasarkan dan selalu semangat ya. Buyer kita dari ya banyak lah ya, baik dari dalam Indonesia ataupun luar negeri. So, kita sudah melakukan ini. Kapan kalian? Asik. Oke, salam ya Kang Kuntau ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.